kognisi arsitektur di Indonesia tidak membuatnya cukup besar untuk bisa meyakinkan Kompas membuat sebuah kolom arsitektur yang mengkritik arsitektur di Indonesia, kemudian meng-hire satu orang untuk jadi pekerja penuh gitu. Jadi ya udah, nih kamu mengamati tentang arsitektur di Indonesia dan nulis aja, dan arsitektur dan perkotaan itu dan nulis itu aja, kita bikin kolom digaji sekian. Kita belum bisa membuat Kompas membuat hal itu. Misalnya saya ambil Kompas karena Kompas yang paling besar gitu. Jadi mungkin PR-nya adalah gimana kita membangun iklim arsitektur kita dulu supaya bisa diakui. Mungkin dengan begitu orang mulai mau membicarakan arsitektur gitu. Atau bagaimana arsitek-arsitek kita ini masing-masing membuat pengaruh yang tidak perlu kelihatan dulu supaya bisa meyakinkan orang-orang ini, atau kita menaikkan kualitas arsitektur kita atau entah apalah. Tapi saya pikir harus ada yang dilakukan oleh kita sendiri untuk membuat orang lain menoleh kepada kita. Ketika kita bicara tentang kritik arsitektur dan mengkritik orang, kita juga harus berbicara tentang mengkritik diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan salah sampai kita tidak bisa mendapatkan tempat seperti arsitek-arsitek Amerika gitu, dapatkan tempat di New York Times. Apa yang kita buat salah gitu? Apa yang belum kita lakukan? Saya pikir itu juga perlu kita kaji. Kita tidak bisa terus menyalahkan situasi dan orang-orang yang membuat situasi ini. Kita juga salah satu orang yang bagian daripada orang yang membuat situasi ini. Ya itu tadi sebenarnya yang dikatakan oleh Dani memang merupakan merupakan hal yang menjadi pertanyaan kita semua ya. Hampir seperti ayam dan telur, mana duluan nih? Apakah kita yang harus bertindak lebih dulu atau kita menunggu dari media dan sebaliknya? Tapi sebelum mungkin ini waktunya juga udah semakin habis. Sebelum nanti saya lontarkan pertanyaan pamungkas kepada para panelis di sini. Tadi kalau nggak salah Herlambang ada satu komen. Ya, saya kira saya sedikit aja tadi. Dani tadinya bicara semacam frustasi menghadapi media mainstream istilahnya ya, mungkin Kompas, Tempo. Sebenarnya tadi Pak Eko juga sudah mengatakan sebaiknya kita bisa keluar dari kepompong internal kita ya. Jadi menurut saya ada Pak Andreas Sarsono ya, yang juga kritikus seni yang sangat terkenal. Bayangan saya adalah kalau kita mau arsitektur itu diakui, kita sendirilah, komunitas sendiri yang memperjuangkan. Jadi saya merasa bahwa kita juga sedih dan saya juga merasa salah. Expo 2010 di Shanghai, satu ekstravaganza arsitektur besar-besaran. Saya pulang, saya nulis tentang UK, kemudian Inggris, Denmark, sama sekali saya tidak menulis tentang Dilim misalnya. Ya, dan kita tidak pernah mempersoalkan kenapa pavilion Indonesia nggak pakai sayembara, nggak pakai apa. Dan tahun ini kita ada lagi Expo di Yuseo di Korea juga, kita nggak pernah dengar sampai arsiteknya. Dan komunitas ini tidak ada pernah yang menanyakan. Demikian juga banyak sekali sayembara public building seperti extensionnya Museum Nasional Gajah yang dulu sudah jelek, sepertinya sekarang mau lebih parah lagi gitu ya. Tapi kita juga kembali lagi tidak pernah ada suara di situ. Mungkin ya TV saya sendiri juga ikut terasa salah gitu ya. Saya sudah mencoba untuk misalnya riset tentang shopping mall, kota baru gitu ya, walaupun dengan tidak langsung kepada arsitekturalnya gitu. Tapi menurut saya memang kita harus terus menuliskan hal-hal seperti itu. Seperti juga waktu Young Architect bikin pameran, saya mengungkapkan kritik saya tentang, kemudian Chung tanggapi tentang defensible space-nya karya-karya rumah tinggal sekarang gitu kan, yang cenderung misalnya pembantu ditaruh di depan gitu ya, kemudian fasad atau tampak depannya sepolos mungkin, tetapi di belakangnya kemudian dia semacam surga bagi mereka gitu. Kemudian juga kritik kita terhadap pameran Kinel Rotterdamnya Juju ya, yang dia bisa tentang ruang pembantu gitu ya.
ya jujur kan gitu kan, jadi ruang pembantu dia mau jadi penting gitu, tapi kemudian kita menjadi aneh pada saat kita bicara tentang apartemen masih juga mikir tentang ruang pembantu gitu kan, padahal konsepnya pada saat kita tinggal di apartemen itu lebih mandiri gitu. Ya, itu menarik sebenarnya, tapi kembali lagi bahwa kita tidak pernah banyak diskusi yang detail tentang